Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semua saudara. Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Tahun ini sudah saya katakan, tidak pernah bosan minta maaf, saya selalu katakan tahun perkenanan Tuhan. Setiap kita harus di dalam kasih. Mari kita kompak anak Tuhan. Kompak untuk apa? Bukan untuk politik, bukan untuk yang lain. Kompak untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Sebab kita semua sepakat kita mencintai Tuhan Yesus. Salah satu ciri khas perkenanan Tuhan, malam hari ini saya mau terangkan tentang ketaatan dan kasih. Yang sudah saya terangkan pada waktu yang lalu, karena ini firman Tuhan akan kita baca berkaitan Efesus 6 ayat 1-9. Setiap anak hormat kepada orang tua juga cinta kepada anak, baik kepada majikan, kepada hamba-hamba maupun kepada setiap kita. Mari kita buktikan kita sebagai anak Tuhan Yesus. Kita menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Setiap kita sebagai seorang gembala, hamba Tuhan, pendeta, siapapun, setiap kita di hadapan Tuhan kita semua sama. Ya, di hadapan Tuhan gak ada itu gembala, pendeta, gak ada. Di hadapan Tuhan kita adalah anak-anak dari Yesus. Kita adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Dan Yesus sebagai gembala kita, Yesus sebagai juru selamat kita, Yesus Raja kita, Yesus Bapa kita, Yesus Tuhan kita di atas segala-galanya. Hanya Dia. Itu saya Pastor Yakob akan menyanyikan pada malam hari ini, Sabtu malam 4 Januari 2025. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, setiap kita beribadah kepada Tuhan, melayan pekerjaan Tuhan, memujiakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena tahun 2025 ini ada tahun perkenanan Tuhan. Kita mencintai Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Bapakku Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku, haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini penting kita lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itulah perkenanan Tuhan. Itu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, karena manusia bukan juru selamat. Tapi kita berbuat baik, cinta kasih kepada sama manusia. Persoalan menyenangkan itu relatif. Kalau kita yang penting kita mau taat kepada firman Tuhan, yang penting kita mau taat dan kasih, mengasihi satu sama lain. Persoalan kita mencintai si A, si B, tapi orang itu tidak suka sama kita, urusan mereka. Tapi marilah setiap kita hiduplah di dalam taat, di dalam kasih Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Carilah tahun perkenanan Tuhan, yaitu tahun 2025. Ada tahun saatnya perkenanan Tuhan, karena sudah dekat kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang sangat kita cintai. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itulah Yesus bersama dengan kita di dalam kerajaan surga. Dimanapun kita berada, disertai Tuhan. Kita cintai Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab
segala kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, Yesus yang sangat Ku cintai. Aku mau taat dan kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada sesama. Itulah perintah firman Tuhan. Amin. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kami. Ampun. Berfirman Bapa, sucikan mulutku, mataku, hatiku, pikiranku, semuanya untuk firman Tuhan. Biar hari demi hari hidupku dibentuk menjadi tahun perkenanan Tuhan. Hidupku serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Kita penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Sungguh saya sukacita bisa melakukan pekerjaan itu anugerah Tuhan. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube sudah berjalan 4 tahun, saudara. Ini anugerah Tuhan. Hati saya tulus. Tidak ada tujuan lain selain tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Itu vertikal, horizontal. Supaya kita sesama anak-anak Tuhan, sesama saudara di dalam Kristus. Kita sama-sama tujuan supaya masuk surga. Masuk ke surga harus dekat dengan pemilik surga. Siapa pemilik surga? Itulah Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan malam ini kita membaca Efesus 6 ayat 1-9 tentang taat dan kasih. Kan firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23, jikalau kamu mengasihi aku, ini penting. Kalau Bapak Ibu ditanya, cinta Tuhan Yesus nggak? Iya cinta. Nah kalau cinta Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, nih Yesus yang berfirman loh. Yohanes 14 ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Yaitu apa? Kamu akan menuruti segala perintah. Mari kita menuruti perintah Tuhan. Seperti keluarga Nuh. Nuh istri anak taat kepada firman Tuhan. Sehingga keluarga Nuh 8 orang diselamatkan. Maka angka 8 itu angka keselamatan. Karena dalam sejarah yang diselamatkan seisi rumah tangga. Kita akan kepengen keluarga, istri, anak-anak, mantu, utuh semua diselamatkan keluarga Nuh oleh Tuhan Yesus. Karena rahasianya cinta dan taat. Karena janji Tuhan kalau cinta dan taat. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama dia. Ada penyertaan Tuhan. Kalau kita cinta Yesus dan taat, ada penyertaan Tuhan. Bukti nyata, saya bersama Bapak Ibu disertai Tuhan tuh dapat melewati tahun 2024 dengan penuh damai, sejahtera, sukacita, berkat ke segala-galanya kita terima dari Tuhan. Sama halnya tahun 2025 kita makin dewasa di dalam Dia, makin kenceng kita dengan Yesus, makin melekat kita tahun perkenanan Tuhan. Yaitu mari kita mau taat dan cinta Tuhan, taat dan kasih. Kita mau baca Efesus 6, demikian firman Tuhan. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai puji Tuhan, ini anak-anak dengar, Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan saya melalui YouTube, anak-anak, saudara anak Tuhan Yesus. Sentralnya Tuhan Yesus. Semuanya seperti yang saya terangkan kemarin. Suami mencintai istri, sentralnya Tuhan. Istri menghormati suami, sentralnya Tuhan. Anak-anak kalau hormat sama orang Tuhan, sentralnya Tuhan. Jadi Tuhan sebagai sentral pusat dalam setiap kita. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam pelayanan, apapun tetap Yesus sebagai sentral di atas segala-galanya. Kalau Yesus sebagai sentral, anak-anak hormat sama orang tua. Anak-anak tidak boleh berani ya sama orang tua. Tidak boleh menghakimi orang tua biarpun salah. Tetap anak-anak harus cinta dan hormat. Ini perintah Tuhan. Nggak ada ayat di sini dikatakan kalau orang tua berdosa, anak-anak harus berani sama orang tua. Nggak ada ayatnya. Tapi firman Tuhan katakan di sini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini harus, ya, tidak bisa ditawar. Supaya anak diberkati. Saya sama almarhum papi mami saya cinta hormat. Sebagai orang Chinese saya kalau ketemu papi selalu saya sojaso, angkat tangan hormat dan tunduk sebagai bukti kita hormat seperti kepada Tuhan. Ya, anak dengar ya. Terus berikutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini. Perintah yang penting. Jadi, anak hormat kepada orang tua.
Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Dengar baik-baik anak-anak ya, supaya hidupmu diberkati Tuhan. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lihat ini, berbahagia diberkati. Saya sebagai orang tua dulu, sebagai anak hormat sama papi mami saya almarhum. Buktinya saya diberkati bersama keluarga. Semua diberkati. Supaya para istri diberkati, anak diberkati, apa? Rahasianya takut kepada Tuhan. Semua perintah Tuhan kita kerjakan. Harus anak yang menjadi anak yang manis di dalam Tuhan ya. Oleh karena itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan ayat 4. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Amin. Demikian juga bapak-bapak ibu. Harus bapak ibu menjadi berkat buat anak-anak. Seperti saya harus jadi berkat buat istri. Jadi berkat buat anak. Harus punya cinta kasih. Orang tua tidak boleh menyakiti. Oleh karena itu orang tua jangan selingkuh, baik suami, istri, tidak boleh berantem, tidak boleh. Kalau berantem cepat selesai, tidak boleh dendam dengki, apalagi cerai. Tidak boleh. Saya sebagai hamba tegas, tidak boleh cerai, tidak boleh itu. Ya, oleh takut akan Tuhan, suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, anak takut akan Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus, supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan ya. Jadi tidak boleh bapak nyakiti orang, anak-anak, dan boleh. Yang penting mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, saling mengasihi, saling hormat. Ikuti firman Tuhan. Itu aja, gampang. Seperti menjadi orang Kristen gampang. Ikuti firman Tuhan. Sederhana, jangan bandel, ya. Terus berikutnya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti taat kepada Kristus. Semua Tuhan, sentralnya Kristus Tuhan. Jadi bagi majikan, bagi karyawan-karyawan, lengkap nih Alkitab saudara. Harus saling hormat, penuh dengan cinta kasih taat. Karyawan tidak boleh ada korupsi uang, korupsi waktu. Banyak karena dulu saya pernah jadi direktur HRD di perusahaan corporate direktur HRD. Ya itu banyak itu mereka karyawan tuh ada di depan bosnya, wah kerja, tapi di belakang bosnya nggak kerja. Itu berarti korupsi waktu. Ya, tidak boleh. Apapun kita tidak boleh menyimpang dari firman. Jadilah orang benar. Berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Baik sebagai majikan, saling cinta kasih kepada anak. Tidak boleh neken-neken. Tidak boleh. Saya sebagai atasan dulu, waktu bekerja di perusahaan, ya, saya tidak pernah neken-neken. Tidak perlu. Buktikan sebagai kita anak Tuhan. Penuh dengan cinta kasih. Kalau dia salah, ya kita tegur. Ya harus itu. Tapi bukan dendam, dengki, terus jadi killer. Tidak boleh. Ya. Jadi harus benar. Karena sentralnya sama seperti Kristus. Terus berikutnya, jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Amin ya. Seperti tadi bukan pura-pura, tapi seperti kepada Kristus. Pura-pura Tuhan lihat tuh. Baca Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tidak bisa dibohongi. Semua akan transparan di hadapan Tuhan. Maka kita pentingnya setiap kita takut kepada Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Sebagai majikan, sebagai tuan, sebagai bos, sebagai karyawan. Pokoknya hidup kita harus benar. Setiap pribadi. Karena kita ikut Yesus pribadi dilihat sama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu, takutlah kepada Tuhan. Sadar ada mata Tuhan. Manusia tidak bisa lihat, tapi Tuhan lihat. Suami tidak boleh selingkuh. Kalau berjalan sendiri, ingat. Ya, karena Tuhan ada di mana. Dimanapun engkau berada, mata Tuhan ada segala tempat. Dimanapun saya berada, saya takut akan Tuhan. Ya, tidak bisa hanya di depan orang hormat takut, tapi kalau sendirian ngawur-ngawur, tidak boleh Tuhan. Ya, itu berarti tidak takut sama Tuhan. Ya, semuanya sentralnya Tuhan Yesus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin. Ya, jadi karyawan sebagai hamba bekerja sungguh-sungguh pelayanan kepada bos seperti kepada Kristus. Pokoknya semua sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentral Tuhan Yesus, hidup kita benar semua. Hidup cari perkenanan Tuhan. Mari setiap kita tahun 2025 mencari tahun perkenanan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan neko-neko saudara ya. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Amin. Tuhan itu luar biasa. Setiap kita ada hukum tabur tuai. Baca Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dia dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu akan dituainya. Terbukti saya sendiri berkati rohani jasmani. Jadi hamba Tuhan benar lulus melain pekerjaan Tuhan pelihara. Karena Yesus yang kita semua adalah Yesus yang hidup. Yesus yang luar biasa. Mari kita takut kepada Tuhan. Hidup berpadan dengan firman Tuhan. Ayat 9 yang terakhir. Dan kamu tuan-tuan berbuat demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga.
dan Ia tidak memandang muka. Amin. Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuhan tidak memandang muka siapapun. Kan di hadapan Tuhan gak ada bos, saudara. Di hadapan Tuhan kita sama. Hamba, majikan, karyawan semua. Hamba Tuhan, pendeta. Di hadapan semua sama adalah anak-anak Tuhan. Ciptaan dari Tuhan. Dan Tuhan punya otoritas penuh. Tuhan bisa ambil nyawa, saudara. Ayub 12 ayat 10 dikatakan, nyawa setiap manusia ada di dalam tangan Tuhan. Oleh itu mari kita mau takut akan Tuhan. Kita mau cinta akan Tuhan. Takut kepada Tuhan, kita diberkati. Mari saya mau kasih ayat penutup ya. Ya, Mazmur 112. Ya, ayat 1, 2 dan 3. Kalau kita takut akan Tuhan, suami, istri, anak semua diberkati sama Tuhan. Coba nih. Saya buka Alkitab nih, Saudara. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 dan 3. Lihat ini. Bagi orang benar, haleluya, berbagai orang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Orang takut akan Tuhan. Tahun perkenan Tuhan adalah orang takut akan Tuhan. Dia cintakan firman Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Biar hari ini hari kita melangkah bersama Yesus. Dengar firman Tuhan malam hari ini. Perkenanan Tuhan itu taat dan kasih. Setiap kita taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.